Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menerangkan bab tentang elliptical contraction. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yakni Abdul Basit Fakih, Diniyatul Islamiyah, dan Gali Nur Rahman. Apa itu elliptical contraction? Elliptical contraction adalah proses penggabungan dua kalimat yang berbeda subjek, namun memiliki kata kerja atau verb dan pelengkap atau komplement yang sama. Elliptical atau elipsis sering digunakan dalam aktivitas komunikasi sehari-hari, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang tujuannya adalah untuk menghindari atau mengurangi, bahkan menghilangkan sama sekali pengulangan kata-kata yang dianggap tidak perlu di dalam kalimat. Dengan menggunakan elipsis ini, kalimat akan terasa lebih singkat dan indah, baik dari sisi penyusunan maupun dari segi makna. Atau kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut kalimat yang efektif. Ada 3 jenis elliptical contraction. Yang pertama, positif elliptic yang menggunakan to dan so. Yang kedua, ada negatif elliptic yang menggunakan either dan neither. Dan yang ketiga yakni contrary elliptic yang menggunakan but. Si elliptical contraction yang pertama yakni fungsi positif elliptic yang menggunakan to dan so. Positif elliptical adalah proses penggabungan dua kalimat positif yang memiliki predikat atau verb yang sama, termasuk objek dan pelengkapnya. Dalam positif elliptical, kalimat menggunakan to dan so. Dalam bentuk ini, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yakni auxiliary verb atau kata kerja bantu yang digunakan harus sesuai dengan bentuk waktu kalimat yang pertama. Dan yang kedua, letak to selalu di belakang auxiliary verb, sedangkan letak so selalu di awal auxiliary verb. Ini ada beberapa rumus dari positif elliptic yang menggunakan to dan so. Ada verbal sentence with auxiliary, di mana rumusnya seperti yang ada di atas. Yang kedua yakni ada verbal sentence with no auxiliary. Dan yang ketiga yakni ada nominal sentence. Negatif elliptic, either or neither. Negatif elliptical adalah proses penggabungan dua kalimat negatif yang memiliki predikat verb sama, termasuk objek dan pelengkapnya. Apabila dalam sebuah kalimat negatif kita mendapati predikat yang sama, maka kita sebaiknya menggunakan kata either atau neither yang artinya juga tidak. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam pembentukan kalimat elliptical negatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, auxiliary verb atau kata kerja bantu yang digunakan harus sesuai dengan bentuk waktu kalimat yang pertama. Yang kedua, letak either selalu di belakang auxiliary verb, sedangkan letak neither selalu di awal auxiliary verb. Yang ketiga, untuk neither tidak perlu menambahkan not di belakang auxiliary verb karena bentuk neither berasal dari no dan either. Rumus dari negatif elliptic seperti yang tertera di atas. 3 ada contrary elliptic atau yang menggunakan but. Susunan kalimat elliptical bantu ini digunakan untuk menggabungkan dua buah kalimat yang memiliki predikat berlawanan atau yang satu positif dan yang satunya negatif. Dalam pembentukan kalimat elliptical bentuk ini, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, auxiliary verb atau kata kerja bantu yang digunakan harus sesuai dengan bentuk waktu kalimat yang pertama. Yang kedua, apabila kalimat pertama positif, maka auxiliary-nya ditambah dengan not. Dan yang ketiga, apabila klausa pertama negatif, maka auxiliary-nya tidak ditambah dengan not. Dari contrary elliptic sendiri seperti yang tertera di atas. Selanjutnya di sini kelompok kami akan menjawab soal dari exercise 1. Yang pertama ada dari number 2, di mana contoh soalnya yakni the weather is nice, the park is beautiful, and the day bla bla bla.
sini kalimat ini termasuk ke dalam nominal sentence karena kalimat ini tidak memiliki verb atau kata kerja. Rumus yang digunakan ada dua, yakni nominal sentence, and plus so plus to be plus subject to. Di mana nominal sentence di sini yakni the waiter, and plus so to be di sini menggunakan is, dan subject to itu the day. Jadi kalimatnya yakni the weather is nice, the park is beautiful, and so is the day. Kalau menggunakan rumus yang kedua yakni nominal sentence, and plus subject to plus to be plus to. Dimana contohnya yakni the weather is nice, the park is beautiful, and the day is too. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu soalnya the music is too loud, I can study with this loud music and bla bla bla. Itu yang jawabannya neither can she. Karena di sini kita menggunakan combining two negative sentence, neither or either. Yang rumusnya negatif. Yang pertama negative sentence and plus neither plus auxiliary be do dash did plus subject to, yaitu jika digabung the music is too loud, I can study with this loud music and neither can she. Kemudian ada contoh yang kedua menggunakan rumus yang berbeda, yaitu yang pertama subjek kedua ada di belakang, kemudian yang kedua subjeknya ada di kalimat kedua, yaitu rumusnya negative sentence and subject to plus auxiliary be do dash did not plus either. Contohnya the music is too loud, I can study with this loud music and she can either. Oke, next number 6. Untuk number 6 ini terdapat soal he doesn't like watching boxing, bla bla bla, yang dimana pada kalimat ini menggunakan combining opposite statement atau dan combining opposite statement ini terdapat dua rumus. Yang pertama rumus positive sentence, yang kedua negative sentence. Yang bila mana bila menggunakan positive sentence, rumusnya positive sentence, that plus subject plus auxiliary atau be to dash did not. Yang dimana contohnya seperti I like watching boxing but it doesn't. Contoh yang kedua, bila menggunakan negative sentence maka menggunakan rumus negative sentence, that plus subject plus auxiliary atau be to dash did. Contohnya seperti he doesn't like watching boxing but I do. Dimana soalnya yakni her house has a garage and so does mine. Kalimat ini termasuk ke dalam verbal sentence with auxiliary. Has di sini termasuk auxiliary verb. Ada dua rumus menggunakan verbal sentence with auxiliary. Yang pertama yakni menggunakan subject one plus auxiliary plus verb, and plus so plus auxiliary plus subject to. Contohnya yakni her house has a garage and so does mine. Apabila menggunakan rumus yang kedua yakni subject one plus auxiliary plus verb and plus subject to plus auxiliary plus to, dimana contohnya yakni her house has a garage and mine does too. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 10, yaitu soalnya my mother likes cooking.
and bla bla bla. Jawabannya yaitu so does my sister. Karena di sini kita menggunakan rumus verbal sentence with no auxiliary. Yaitu yang pertama rumusnya subject 1 verb and plus so plus do does did plus subject 2. Jawabannya my mother likes cooking and so does my sister. Kemudian yang kedua ada subject 1 plus verb and plus subject 2 plus do does did plus 2. Jawabannya yaitu my mother likes cooking and my sister does too. Baik, di sini kami akan menjawab soal dari exercise 2. Okay, next number 2. Example. Faiz played football yesterday. Fauzan did not play football yesterday. Nah, pada kalimat ini itu mengandung combining opposite statement atau but. Nah, opposite statement ini include positive and negative sentence. Nah, pada rumus positive sentence ialah positive sentence but, but plus subject plus auxiliary atau be atau do does did not. Untuk positive sentence ini elliptical contraction-nya ialah Faiz played football yesterday, but Fauzan did not. Untuk menggunakan yang kedua negative sentence, rumusnya negative sentence, but plus subject plus auxiliary atau be do does did. Nah, pada rumus yang kedua ini elliptical contraction-nya Fauzan did not play football yesterday, but Faiz did. Number 4. Soalnya yakni my father isn't at home. My brothers aren't at home. Kalimat ini menggunakan combining two negative sentence, di mana keduanya menggunakan not. Ada dua rumus dari combining two negative sentence. Rumus yang pertama yakni negative sentence, and plus neither plus auxiliary atau be, do does did plus subject to. Dimana contohnya yakni my father isn't at home and neither are my brothers. Kalau menggunakan rumus yang kedua yakni negative sentence, and plus subject to plus auxiliary atau be, do does did not plus either. Dimana contohnya yakni my father isn't at home and my brothers aren't either. Saya akan menjelaskan nomor 6, yaitu di sini soalnya yaitu Noval is diligent, Satria is diligent. Di sini kita menggunakan nominal sentence. Kemudian nominal sentence yaitu ada dua. Yang pertama rumusnya nominal sentence and plus so plus to be plus subject to. Contoh elliptical construction yang pertama yaitu Noval is diligent and so is Satria. Kemudian yang kedua nominal sentence, rumusnya nominal sentence and plus subject to plus to be plus to. Contohnya yaitu Noval is diligent and Satria is to. Number 8, yang dimana terdapat soal Tani gets up at 4 AM, her sister does not get up at 4 AM. Nah, pada kalimat ini itu mengandung kalimat combining two negative sentence, neither atau either. Nah, pada combining two negative sentence ini terdapat dua rumus. Untuk yang pertama itu rumus tentang neither. Nah, pada rumus tentang neither ini ialah rumusnya negative sentence, and plus neither plus auxiliary atau be, do, does, did plus subject to.
Nah, pada rumus yang pertama ini elliptical contraction-nya ialah Rani gets up at 4 a.m. but her sister does not. Nah, untuk yang selanjutnya, rumus yang selanjutnya itu negative sentence, and plus subject to plus auxiliary atau be atau do does did not plus either. Nah, pada rumus yang kedua ini ada contraction-nya pada soal yang tadi, her sister does not get up at 4 a.m. but Rani does. 10. Soalnya yakni I will read this book. Zahra will read this book. Di mana kalimat ini menggunakan rumus verbal sentence with auxiliary. Auxiliary dalam kalimat ini yakni will. Ada dua rumus untuk menggunakan rumus ini. Yang pertama yakni subject 1 plus auxiliary plus verb, and plus so plus auxiliary plus subject 2. Contohnya yakni I will read this book and so will Zahra. Kalau menggunakan rumus yang kedua yakni subject 1 plus auxiliary plus verb, and plus subject 2 plus auxiliary plus dimana contohnya yakni I will read this book and Zahra will too. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.